Itu saya pikir jangan-jangan perlu ditekankan, tapi sudah tentunya oleh Pak Emil ya. Ujung-ujungnya ya kita menghasilkan kualitas ruang yang baik, minimal baik. Kalau bisa inovatif lah. Tapi jangan sampai sama dengan yang ada, bahkan lebih buruk dari yang ada. Saya pikir itu ya, itu kunci pertama. Jadi satu itu, yang kedua kualitas tadi. Kalau ingin kualitas suasana kampung yang egaliter gitu, saya pikir itu bisa ditunjukkan ya dengan desain. Diuji dengan tadi lah mata orang ya, dengan mata orang. Sehingga saya pikir ini baru dari blok mata karena nggak kelihatan terlalu sedikit mungkin ya. Ini ya. Yang ini juga belum menunjukkan kualitas ruang yang baru ya kalau saya lihat ini ya. Ini kayak perimeter block gitu ya, gitu ya. Saya pikir dari sisi itu saya akan memanfaatkan tanah ya. Ini saya kembali lagi ya. Menurut saya ini ruang-ruang ini akan menarik kalau dicek di skala orang. Ruang-ruang ini ya, ini menarik ya. Ruang-ruang kampungnya menurut saya terasa. Ya. Selama open courtyard-nya minimal falling ya. Kalau itu enggak, no way menurut saya. Minimal itu. Jadi itu salah satu contoh ruang-ruang yang berusaha menghasilkan ruang-ruang kampung tanpa punya pretensi untuk apa ya, megah gitu ya. Saya pikir itu egalitarismenya, komunalismenya itu yang mungkin bisa dijelaskan ruang-ruang seperti itu. Sehingga kalau saya tidak masih terlalu itu, masih terlalu harus ada kegiatannya. Saya atau foto kan? Saya juga punya masalah ini ya. Tapi kita cek tadi ruang-ruang. Kalau pakai bahasanya tadi negatif positif sih ya, seluruh ruangannya jadi negatif nih di luar ya. Yang luar negatif, yang dalam positifnya juga positif yang di dalam sini gitu ya. Saya pikir di ruang-ruang di antara ini tadi sama dengan yang tadi dicek lah. Kelompok berapa ya? Ini kelompok berapa? Batas itu berapa? Apalagi yang di dalam ya, saya pikir ya. Coba dicek deh. Ya, ruang yang di sini. Ini ada ruang kecil gini bulat, lorong, 6 lantai, terus ada ruang yang besar. Ya, saya sih nggak yakin ya ini bisa dipakai. Kalau kita lihat tadi ini, peta ini, kalau buat saya ini nggak kelihatan ya ruang positifnya ketika diberi interaksi dengan luar. Bukan, jumlah unit total 526. Iyalah. Ya, saya sih di TPST ya. TPST saya pikir saya beberapa kali punya masalah ya, kehilangan orientasi di TPST. Saya punya kekhawatiran yang sama untuk bangunan seperti ini. Orientasi. TPST tahu nggak gimana? Tahun 4 bukan di situ, di ITB ya, di ujung sebelah sana. Ada kan bangunan yang kotak-kotak itu segi 8 segi 6 segi 8 ya. Itu juga kalian pernah ke dermaga Oktagon. Di dermaga Bogor, dermaga IPB Bogor itu juga sama ya. Segitiga itu luar biasa, hilang seperti itu. Mohon maaf yang dari IPB ya, dari dermaga faktanya begitu ya. Mungkin bisa dibantu dengan warna ya, dengan warna. Oh ya, Prof. Selamat ya. Nggak ada hubungannya kayaknya antara ini yang fakta di lapangan. Saya aja kata apa Pak, Anda aja karena kehilangan orientasi, kurang bagus orientasinya. Gaya orientasinya rendah. Saya, Pak Selamat kok berani amat, Pak Selamat. Oke, saya terima. Jadi gitu ya, saya pikir hati-hati ini. Yang lainnya sama ini. Ya, kalau dari blok masa sih blok aja ya. Blok masa saya tidak punya masalah ya. Cuman kalau lihat tampilan ini karena belum selesai ya. Ini kayak di Jerman Timur sebelum bersatu. Mohon maaf yang itu juga. Yang tadi ya blok hijau itu ya. Terus itu zaman Jerman Timur itu sosialisme komunis itu semua. Atau mungkin karena belum ya. Karena blok masa terus kita harus masuk ke detail kan. Detail unitnya, mungkin di situ maju mundurnya di situ. Saya pikir masih bisa punya kesempatan kan 6 lantai itu ya. 6 lantai saya pikir maju mundur ya. Itu akan berpengaruh besar ya di dalam efek ruang kecil maupun ruang besar yang di luar. Masih bisa lah. Tapi memang blok masa pipeline harus selesai dulu. Tapi jangan puas di situ. Mungkin tadi secara umum gitu. Kayaknya puas ya. Saya Pak Pep
seluruhnya abstrak, memang idenya juga abstrak, ketika penampilan presentasinya juga sangat abstrak ya, tidak dalam skala manusia. Jadi penting sekali ruang-ruang kampung itu kekuatannya di ruang-ruang manusianya. Saya pernah ingat Pak Hasan Purbo ya, Profesor Hasan Purbo almarhum pernah mengatakan lembah Cikapundung ini sebenarnya kalau bersih aja, yang kampung kumuh di Cikapundung, kalau dia bersih saja, sangat bersih, ruang-ruangnya nggak jauh berbeda dengan yang di Yunani, Venesia, ya, cuman kotor, bersih, kumuh. Jadi kualitas ruangnya jauh lebih baik menurut saya dengan apartemen, kondominium misalnya. Ya. Kualitas ruang, nah kualitas ruang itu bisa kita angkat densitasnya lebih tinggi, gimana kita bisa menghasilkan kualitas ruang yang begitu luar biasa gitu. Mungkin itu ya.